Dan kita simak bersama-sama sambutan Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SE MBA. Waktu dan tempat kami persilakan. Wow, keren. Baju daerahnya keren-keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita muliakan Saudara Ketua Umum DPP Lemtari, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, Suhaili Hussein Datuk Mudo SH. Tepuk tangan. Yang tadi sudah memberikan pandangan, maksud dan tujuan yang tentu saja menggugah kita semua pada pagi hari ini. Kemudian Saudara Sekretaris Jenderal DPP Lemtari, Profesor Insinyur Denny Sengke MSI PhD, Ketua Panitia Musyawarah Adat Nasional Lemtari Dr. Lukas Kustario Sihan SH MH, segenap keluarga besar Lemtari yang saya banggakan, serta para tamu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan kesehatan sehingga dapat hadir acara pembukaan Musyawarah Adat Nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Musdatnas Lemtari. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama, konstitusi kita secara tegas mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi ini diakui oleh negara dan ada dalam konstitusi kita. Di satu sisi rumusan pasal ini memberikan landasan konstitusional yang fundamental bagi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membuat keputusan yang pada prinsipnya justru memperkuat dan mempertegas kedudukan dan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Jadi tidak perlu khawatir dan percaya dirilah. Kemudian pada tahun 2012 misalnya, MK memutuskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, sehingga wewenang negara terhadap hutan adat tidaklah mutlak dan dibatasi oleh wewenang yang tercakup dalam hukum adat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Kehutanan, yang memasukkan hutan adat sebagai hutan negara dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap hak-hak konstitusional terhadap masyarakat adat. Jika kita runut ke belakang, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat ini bahkan sudah diatur sejak zaman Hindia Belanda, yaitu pada pasal 131 Konstitusi Hindia Belanda atau Indisch Staatregeling yang mengatakan bahwa golongan bumi putra atau pribumi berlaku hukum adatnya sendiri. Jadi Belanda justru mengakui hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di tanah air kita. Demikian juga dalam perspektif global. Pengakuan dan penghormatan ini juga selaras dengan deklarasi PBB
tentang hak-hak masyarakat adat yang bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat, dan mendorong pertumbuhan adat, budaya, institusi, dan tradisi, serta penghapusan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Di sisi lain, rumusan pasal 18B ayat 2 tersebut juga memberikan ketegasan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya juga tidak dimaksudkan untuk mengingkari bentuk negara kesatuan yang telah menjadi konsensus nasional. Pengakuan dan penghormatan yang dijamin oleh konstitusi tidak memberikan alasan bagi tumbuhnya gerakan untuk merongrong keberadaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsepsi ini, beragam adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam heterogenitas bangsa bukan untuk saling diperbandingkan, apalagi dipertentangkan. Keberagaman adat istiadat dan kemajemukan budaya harus kita maknai